Oke bosku, jadinya 3 bungkus kecil seperti ini ya bosku. Ini kira-kira 100 graman ya bosku, 100 di bawah 100 gram. Nanti di pemancingan dipakai 1 sendok deho saja ya bosku. Umpan ini biasa saya pakai untuk lomba saja ya bosku, karena saya sudah mengetes umpan ini hasilnya gacor mantap. Tidak usah lama-lama lagi, yuk kita simak cara pembuatan umpan ini. Bahan yang pertama kita siapkan santan kara, kemudian 2 butir telur ayam, 1 bungkus susu denko putih, super nila, wafer klik, 2 bungkus bowo, kemudian tepung ketan merek Rose Band, dan daun pandan. Bahan yang pertama kita pecahkan dulu telur ayamnya, kemudian kita ambil hanya putihnya saja ya bosku. Ini bisa menggunakan telur bebek. Kalau ada telur bebek itu lebih bagus lagi, karena telur bebek biasanya lebih besar, putihnya lebih banyak ya bosku. Ini kita pakai 2 butir putih telur ayam. Umpan ini saya sudah tes di berbagai pemancingan, di harian maupun lomba, hasilnya gacor mantap ya bosku. Umpan ini sangat simpel, tanpa menggunakan essence setetes pun, tapi menggunakan daun pandan ya bosku. Kemudian putih telurnya kita kocok lepas ya bosku sampai mengeluarkan busa. Ini kita kocok-kocok terus. Oke bosku, setelah putih telurnya mengembang, bahan berikutnya kita masukkan 1 bungkus santan kara ya bosku. Saya menggunakan ini santan instan, bisa menggunakan santan atau dari kelapa parut, itu sebanyak 2 sendok makan ya bosku. Kalau yang alami yang dari kelapa parut itu hanya 2 sendok saja. Tapi kalau menggunakan santan kara, ini saya menggunakan 1 bungkus santan kara. Kemudian kita kocok-kocok ya bosku antara telur dan santan karanya. Kemudian bahan berikutnya yaitu kita siapkan bowo. Ini kita parut agar cepat lembut nanti saat proses pembuatan umpannya ya bosku. Umpan ini saya coba kemarin hari Minggu di pemancingan daerah Jakarta Selatan. Hasilnya sangat gacor mantap ya bosku, tanpa menggunakan essence tetes pun, dan mendapatkan juara total terbanyak ya bosku. Apabila bosku ingin mencoba racikan umpan ini, saya sarankan kalau untuk lomba dibanyakin krotonya ya bosku. Kalau untuk mancing harian tanpa kroto, umpan ini sudah bagus ya bosku. Dijamin umpan ini ikan masnya makan ya bosku. Tapi saya sarankan untuk pengadukan umpannya harus benar-benar lembut ya bosku. Jangan sampai bergelincir atau tidak rata ya bosku. Karena kalau umpan sama tapi cara pengadukannya itu beda, nanti aroma umpannya juga beda, daya kegacoran umpannya juga beda ya bosku. Jadi kalau kita ngaduk
atau membuat umpan ikan mas itu harus benar-benar halus, harus benar-benar lembut. Dijamin aromanya bakal keluar ya bosku, udah pasti keluar kalau benar-benar lembut ya bosku. Tapi kalau asal aduk aja itu nanti beda hasilnya. Kemudian kita tambahkan satu bungkus wafer klik ya bosku. Ini kalau nggak salah harganya 500-an ya bosku, sama seperti tahu bulat harganya 500-an, ini juga 500-an ya bosku. Umpan ini tanpa menggunakan keju. Biasanya saya menggunakan keju, tapi ini tidak ya bosku. Sebagai penggantinya saya menggunakan wafer klik. Kemudian kita aduk-aduk umpannya sampai benar-benar merata, sampai benar-benar lembut ya bosku. Ini kita aduk-aduk. Aroma gurihnya dari santan karanya sudah mulai tercium ya bosku, dan aroma dari bowonya atau umpan jadinya sudah tercium. Kemudian kita pakai es nila ya bosku, super nila. Ini kita pakai hanya 2 sendok karena super nila ini juga aromanya bagus ya bosku. Dia aroma udangnya sangat keluar sekali ya bosku, sangat pekat aroma udangnya. Jadi kita hanya menggunakan 2 sendok makan saja ya bosku. Kemudian kita aduk-aduk rata ya bosku, sampai benar-benar rata dan sampai benar-benar lembut ya bosku. Kemudian kita tambahkan satu bungkus susu Denko yang warna putih ya bosku. Apabila tidak ada susu Denko yang warna putih, bisa menggunakan susu kental manis ya bosku, sebanyak 1 bungkus. Susu kental manisnya sama warna putih juga ya bosku. Kemudian kita aduk-aduk ya bosku. Ini aroma es nilanya sudah sangat tercium. Jadi umpan ini aromanya amis dan gurihnya keluar ya bosku. Kemudian bahan selanjutnya kita masukkan tepung ketan ya bosku. Ini 1 sendok saja. Jangan menggunakan tepung beras ya bosku. Ini tepung ketan ya bosku. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti kalau dikasih tepung ketan, umpan ini benar-benar kenyal ya bosku. Pas untuk di tangan ya bosku, tidak lengket. Ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya bosku, sampai semua adonan lembut dan merata ya bosku. Oh ya bosku, kalau menggunakan tepung ketan, saya sarankan itu pengukusannya agak lama ya bosku. Kemudian kita siapkan plastik. Ini saya plastik ukuran setengah kilo, di bawah setengah kilo ya, mungkin seperempat ya bosku. Nah ini kita siapkan daun pandan yang sudah saya keringkan ya bosku. Kenapa daun pandannya saya keringkan? Jadi kalau daun pandan baru metik dari pohon itu mengandung cairan atau mengandung getah yang terlalu banyak. Saya pernah coba, itu hasilnya beda ya bosku, dibandingkan dengan dikeringkan terlebih dahulu daun pandannya. Itu nanti hasil umpannya benar-benar wangi, pandannya benar-benar keluar ya bosku. Jadi kalau daun pandan baru kita petik dari pohon, jangan langsung dipakai ke dalam umpan ya bosku. Nanti aroma pandannya agak kurang. Beda dengan daun pandan yang sudah kita keringkan selama kurang lebih, saya keringkan selama kurang lebih 3 harian. Nanti kadar airnya atau kandungan getah dari daun pandan itu akan berkurang dan menyebabkan umpan ini hasilnya bagus ya bosku. Itu sekedar tip apabila menggunakan umpan menggunakan daun pandan ya bosku. Ini umpan saya bagi menjadi 3 ya bosku, karena saya memakai untuk lomba ya bosku. Jadi setiap umpan ini, satu plastik ini, saya menggunakan hanya 1 sendok deho
Kalau tidak ada deho bisa menggunakan sunbel ya bosku. Kalau sunbel saya sarankan 1,5 sendok makan ya bosku. Kalau menggunakan deho saya sarankan hanya 1 sendok saja ya bosku, karena kalau kebanyakan nanti keamisan, ikan supernya agak lambat makannya. Oke bosku, kemudian kita proses perebusan. Ini saya rebus selama 30 menit dengan menggunakan api kecil ya bosku. Jangan api sedang, nanti umpannya jadi keras ya bosku. Ini kita rebus selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api kecil saja ya bosku. Ini dapat 3 bungkus, sebungkusnya kira-kira 100 graman ya bosku. Oke, kita tunggu sampai matang. Oke bosku, setelah umpannya kita rebus selama kurang lebih 30 menit, hasilnya seperti ini. Aroma gurihnya dan amisnya keluar dari es nilainya. Kemudian nanti pas di pemancingan saya menggunakan 1 sendok deho saja ya bosku. Umpan ini sangat pas takarannya, karena kalau untuk lomba pas banget. Jadi 3 sesi 3 pembuatan umpan, nanti apabila umpan sudah habis kita proses buat lagi. Oke bosku, selamat mencoba, salam strike.